Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan UV visible merek Shimazu UV Mini 1240. Oke, sebelum kita melakukan pengukuran untuk sampel, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengetahui panjang gelombang dari standar dan juga sampel yang akan kita ukur dengan memencet spektrum di nomor 2. Pada saat menghidupkan UV vis ini, pertama kali harus dilakukan yaitu kalibrasi dengan cara kita harus memasukkan sampel Aquades ke dalam tabung yang nomor 1. Lalu dengan pengaturan measuring modenya ABS, lambdanya diatur di set paling tinggi dengan terendah yaitu 1100 sampai 200. Rig rank-nya ini dibikin seperti ini, minus 0,01A sampai 0,01A. Scan speed-nya fast, number of scan-nya 1, display modenya sekuensial. Dan kita harus melakukan baseline correction. Dipencet F1. Oke, setelah kita selesai melakukan baseline correction, maka kita bisa mengukur panjang gelombang dari standar dan juga sampel yang kita lakukan, itu dengan mengganti kuvet ini yang sebelumnya adalah Aquades menjadi salah satu dari deret standar yang akan kita ukur. Setelah kita melakukan penggantian dari Aquades menjadi standar ini, maka yang harus kita lakukan adalah men-scan dari sampel kompartemennya, dipencet F3. Nah, di sini belum terinisialisasi di mana kompartemennya ini berada tadi yang kita masukkan. Maka untuk bisa dikenali, kita harus menginisialisasi dengan memencet F1 dan pencet Enter. Tunggu hingga proses sampai selesai. Oke, sebelum melakukan pengukuran lebih lanjut untuk mencari panjang gelombangnya, kita harus memastikan nomor 3 reg range-nya itu menjadi yang tertinggi dan terendah dengan mengganti menjadi minus 3,99 dan 3,99. Setelahnya kita sudah bisa start untuk mencari panjang gelombang yang ingin kita cari. Pencet start. Akan terbentuk di sini grafik. Baik, bisa dilihat grafiknya sudah terlihat. Maka kalau kita ingin mencari panjang gelombang dari standar tersebut, kita pencet pick di F2. Di sini muncul beberapa panjang gelombang, ada 1038, 955, 561, dan 307. Dari 4 panjang gelombang ini, teman-teman bisa memilih yang panjang gelombangnya mendekati dari warna standar yang teman-teman gunakan. Misalnya warnanya merah, maka nanti teman-teman bisa menggunakan dari sekitaran 500-an nanometer ya sampai 700-an nanometer seperti itu. Kalau misalkan warnanya di bawah merah, misalkan biru selain merah, maka nanti bisa disesuaikan dan pilih yang paling mendekati dari panjang gelombang warna yang teman-teman standar itu gunakan, standar yang teman-teman gunakan. Setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, karena warna larutan kita yang kita gunakan untuk standar adalah warnanya keunguan, maka kita memilih panjang gelombang 561. Setelah kita menentukan panjang gelombang, maka selanjutnya kita harus membuat deret standar. Pembuatan deret standar itu berada di menu quantitation. Caranya adalah pencet return sampai menu utama. Nah, menu quantitation ada di nomor 3. Maka kita pencet nomor 3. Jadi panjang gelombangnya berada di 561. Maka kita harus men-set panjang gelombang untuk pengukuran measure-nya ini, panjang gelombangnya di 561 dengan memencet angka 1. Dengan satu panjang gelombang 561. Pencet enter. Nah, kita harus tahu dulu berapa standar yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan 5 standar, maka
metodenya multi point number of standardnya ini kita harus ganti menjadi 5 ya, ada di sini dengan cara memencet nomor 2 lalu dipilih multi point calibration nomor 3 dan dipilih number of standardnya 5. Selebihnya enter, ordernya enter juga, intercept enter juga. Lalu selanjutnya kita juga harus tahu dalam larutan yang standar kita gunakan ini tuh dalam satuan apa, ppm atau persen. Maka dari itu kita harus tahu unitnya apa dengan memencet nomor 4. Di sini kita menggunakan persen, jadi kita harus memilih nomor 2. Oke, setelah semua terset dengan baik seperti ini, dengan panjang gelombangnya 561, number of standardnya 5, unitnya persen, sudah semua kita set, maka selanjutnya adalah kita memasukkan semua deret standar itu ke dalam sel yang ada di dalam UVB ini. Kita masukkan. Ini tadi adalah yang konsentrasi 30%. Yang ini 0, jadi ini adalah blankonya. Yang ini 10%, 50%, yang ini 70%. Oke, sudah, lalu kita tutup. Nah, sekarang kita tinggal start dan kita masukkan nilai konsentrasi yang sudah kita buat, itu 0, 10, 30, 50, dan 70%. Lalu kita pilih multi-cell sequential measurement, yaitu di nomor 3. Lalu kita pencet start. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini kita sudah mempunyai tabel untuk deret standarnya dan kita lihat calibration curve-nya di F1. Nah, untuk kita tahu equation-nya dipencet F4. Nah, di sini adalah persamaan dari deret standar yang sudah kita buat. K1 sama dengan 0,00402 dan K0 nya adalah 0. Oke, kita return. Nah, kita sudah mempunyai deret standar, maka kita bisa mengukur sampel yang akan diukur, yaitu dengan cara memencet sample measurement di F3. Selanjutnya sampel dimasukkan di sel posisi nomor 1. Setelahnya kita bisa melakukan pengukuran dengan cara memencet start. Untuk start ini bisa dilakukan hingga berkali-kali, tergantung nanti berapa kali pengulangan yang diinginkan. Sini kita melakukan 5 kali pengulangan. Kalau misalkan kita ingin mengganti sampel yang lain, maka tinggal kita keluarkan sampel yang ada, lalu kita ganti dengan sampel yang lain dengan posisi yang sama di sel nomor 1. Lalu kita start lagi. Lakukan pengulangan seperti yang diinginkan. Sekian tutorial menggunakan alat UV-Vis UVB 1240 Shimazu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.